KPU Provinsi Jambi pastikan 12 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang. Masih dilanda banjir, warga nekat bertahan di rumahnya masing-masing. Berkas perkara korupsi pekerjaan Teluk Majelis dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 23 Februari 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya, Anastasia Laga. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, Saudara, KPU Provinsi Jambi memastikan 12 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. 12 TPS itu berada di Kota Jambi, Batanghari, dan Kabupaten Tebo. KPU Provinsi Jambi memastikan 12 TPS akan melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU. Jumlah tersebut tersebar di Kabupaten Batanghari sebanyak 4 TPS, Kota Jambi 4 TPS, dan Kabupaten Tebo 4 TPS. Pelaksanaan PSU akan diselenggarakan ke KPU Kabupaten Kota setempat pada 24 Februari 2024. Komisioner KPU Provinsi Jambi Suparmin mengatakan, pelaksanaan PSU disebabkan beberapa faktor, salah satunya terdapat pemilih tambahan atau DPTB yang turut mencoblos seluruh surat suara, baik Pilpres, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, DPR RI, serta DPD RI. Dalam peraturan, pemilih DPTB hanya dibolehkan memilih dan mencoblos 1 surat suara, yakni pemilihan presiden. Ini PSU. Jadi berdasarkan rekomendasi pengawas pemilu ada 12 rekomendasi untuk 12 TPS. Berbagai macam sebab ya, tapi persoalannya adalah karena pemilih ya. Kalau yang di kota itu karena ada pemilih-pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan juga daftar pemilih tambahan dan tidak memiliki KTPL sesuai alamat TPS diberikan hak pilih oleh KPPS, sehingga itu mengakibatkan sebagaimana regulasi itu mengakibatkan PSU. Pelaksanaan PSU akan diawasi pihak terkait sehingga tidak terulang kembali kesalahan dan kecurangan saat PSU. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo menetapkan jadwal pemungutan suara ulang pada tanggal 24 Februari 2024 di 4 TPS dalam 2 kecamatan. Kotak suara dan surat suara telah disiapkan untuk didistribusikan ke masing-masing TPS. Sesuai surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tebo, ada 4 tempat pemungutan suara atau TPS di 2 desa dalam 2 kecamatan menggelar pemungutan suara ulang. 2 desa yang direkomendasikan tersebut diantaranya Desa Teluk Rendah Ulu, tepatnya di TPS 06, dan Desa Tabun di TPS 1, 2, dan 3. Sesuai jadwal yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dalam rapat koordinasi terkait persiapan pemungutan suara ulang bersama Forkopimda, pemungutan suara digelar serentak pada tanggal 24 Februari 2024. Dalam rapat persiapan yang jelas kita sudah sepakat bahwasanya semua unsur Forkopimda, OPD, tim keamanan, TNI, Polri, semuanya kita akan bekerja sama untuk saling menjaga dan mengamankan kondisi pada saat tanggal 24 Februari nanti dalam pelaksanaan PSU. Artinya memang kita sepakat bahwasanya PSU ini tetap agenda kita bersama dan perlu kita sukseskan bersama juga. Sementara itu, agar pelaksanaan berjalan dengan aman dan lancar, Polres Tebo menerjunkan sebanyak 120 personil. Para personil ini dibagi 30 orang di masing-masing TPS, yang juga dibantu anggota TNI dan puluhan personil BRIMOB maupun Polda Jambi. Mengingat potensi kerawanan dalam PSU ini cukup tinggi, Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta Aryawan mengatakan Polres Tebo juga telah melakukan penelusuran sejak dini setelah dikeluarkannya surat PSU di masing-masing TPS.
Pemungutan suara ulang sesuai rekomendasi dari Bawaslu tersebut karena adanya temuan maupun laporan terkait pelanggaran saat hari pencoblosan pada tanggal 14 Februari kemarin, Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Jambi untuk melakukan pemilihan suara ulang atau PSU di 4 TPS. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi Khairani Utari. Halo, selamat sore Khairani. Selamat sore Septinita. Ya, Khairani, kapan dan TPS mana saja yang akan dilakukan PSU? Baik, adapun PSU ini dilaksanakan karena ditemukan adanya pelanggaran dan dugaan temuan pada saat pemilihan serentak 2024 oleh Bawaslu Provinsi Jambi. Dan ada 4 TPS di Kota Jambi yang akan melakukan pemungutan suara ulang pada besok 24 Februari 2024. Temuan ini berupa adanya karena pencoblos yang tanpa KTP elektronik ataupun pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB. Dan 4 TPS ini tersebar di 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Alam Barajo dan Kecamatan Telanai Pura, yaitu di TPS 66 Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, untuk melakukan pemungutan suara ulang seluruh jenis surat suara. Di TPS 4 Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Di TPS 15 Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD RI dan DPR RI. Dan di TPS 21 Buluran Kenali Kecamatan Telanai Pura akan dilakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD RI dan DPR RI. Septinita. Ya, Khairani, persiapan apa saja yang dilakukan oleh KPU Kota Jambi dalam menghadapi PSU? Ya, saat ini KPU Kota Jambi sudah melakukan berbagai persiapan dan sudah 90% progres persiapan yang dilakukan oleh KPU Kota Jambi. Mulai dari persiapan TPS, KPPS, dan juga surat suara, serta surat undangan bagi pemilih. Dan juga untuk unsur keamanan, pihak KPU Kota Jambi sudah berkoordinasi dengan pihak TNI Polri dan juga Linmas. Dan nanti malam akan dilakukan pengiriman kotak suara. Septinita. Ya, berbagai persiapan telah dilakukan dan persiapan sudah mencapai 90%. Terima kasih Khairani atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya, Saudara, Polres Batanghari akan menyiagakan 10 personil di masing-masing TPS 1 hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU guna mengantisipasi terjadinya gejolak di tengah masyarakat selama proses PSU berlangsung. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama pemungutan suara ulang atau PSU pada hari Sabtu 24 Februari besok, Polres Batanghari akan melakukan pengamanan ekstra di setiap TPS. Sebanyak 40 lebih personil kepolisian nantinya akan disiagakan guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat PSU berlangsung. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan sedikitnya 10 personil ditempatkan di 1 TPS dengan di-backup petugas Polsek di Kecamatan Muara Tembesi maupun Pemayung. Selain pengamanan TPS, pihak kepolisian juga akan mengawal pendistribusian logistik yang direncanakan dimulai pada Jumat sore ini. Persiapan kita sudah buatkan rencana rentamnya sudah kita buat. Yang pasti kita melakukan pengamanan ini lain daripada yang seperti kemarin. Setiap TPS 10 personil, tapi tetap kita tambah karena kita antisipasi sekecil apapun nanti. Sementara itu, jajaran Polres juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah PSU, untuk bisa menjaga kondusivitas serta tidak melakukan pergerakan provokatif yang dapat memicu perpecahan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dugaan pelaksanaan PSU di 3 TPS dalam 3 kecamatan yang didalami Bawaslu Sarolangun tidak bermasalah. Dari hasil kajian serta proses penelitian dan pemeriksaan di TPS tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi. Temuan serta dugaan pelanggaran administrasi dalam pemilu 2024 telah didalami Bawaslu Sarolangun. Temuan itu terdapat di TPS Desa Kertopati, Kecamatan Mandiangin, dan TPS Kecamatan Singkut.
Di Kecamatan Singkut, pemilih seharusnya memilih di Kecamatan Limun. Di TPS Kecamatan Cermin dan Gedang, diduga ada warga Pulau Jawa yang diduga tidak memiliki dokumen dan syarat, namun dapat menggunakan hak pilihnya. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarawangun Mudrika mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, beredar informasi di tengah masyarakat akan dilakukan PSU di 3 TPS yang berada di 3 kecamatan. Dari hasil kajian serta proses penelitian dan pemeriksaan di TPS, tidak terbukti dan ditemukan adanya pelanggaran administrasi. Pemilih tersebut masuk ke dalam daftar pemilih khusus dan telah membuat KTP elektronik Kabupaten Sarawangun. Ya, sampai hari ini terkait yang 3 TPS itu tidak ada rencana untuk PSU karena memang setelah kami telusuri hasilnya memang telah mempunyai KTP setempat daftar pemilih khusus sehingga dia memilih di sesuai domisili KTP-nya. Nah, sehingga isu-isu yang berkembang tersebut ternyata tidak terbukti dan itu telah kami selesaikan. Berdasarkan pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PSU dilaksanakan apabila terjadi bencana alam, ketidaksesuaian hasil penelitian dan pemeriksaan di TPS, serta terbukti adanya pelanggaran administrasi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki tahapan pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan, Bawaslu Kota Sungai Penuh belum menerima adanya laporan terkait kecurangan pada pemilu tahun 2024. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum serentak tahun 2024 telah dilakukan di seluruh TPS yang ada di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Saat ini sedang dilaksanakannya tahapan pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Komisioner Bawaslu Kota Sungai Penuh Muhammad Hasim mengatakan, hingga tahapan rapat pleno dan rekapitulasi tingkat kecamatan berlangsung, pihaknya belum menerima adanya laporan kecurangan. Meski belum ada laporan, namun ia menegaskan pihaknya tetap melakukan pengawasan secara ketat untuk memastikan penyelenggaraan pemilu di Kota Sungai Penuh berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ini alhamdulillah dari pantauan atau monitoring kita Bawaslu Kota Sungai Penuh ke kecamatan, rekan-rekan Panwaslu kecamatan juga sudah menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pelaksanaan pleno di tingkat kecamatan. Belum ada kendala sampai hari ini, namun hanya beberapa hal yang ada dikoreksi di hasil rekapitulasi itu saja. Hasim menambahkan, hingga saat ini dari 8 kecamatan yang ada, masih terdapat 2 kecamatan yang belum selesai melaksanakan pleno rekapitulasi untuk di Kota Sungai Penuh. 2 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Hamparan Rawang dan Kecamatan Koto Baru. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, proses pergeseran logistik pemilu dari kecamatan ke gudang KPU mulai dilakukan. Selanjutnya, tahapan pleno tingkat kabupaten akan dilaksanakan pada akhir bulan Februari. Setelah menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, seluruh PPK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memulai proses penggeseran surat suara pemilihan umum 2024 menuju gudang logistik milik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Joni Hartanto mengatakan, proses penggeseran kotak suara dari PPK ke gudang logistik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan truk, diawasi ketat oleh anggota Polri dan TNI, serta didampingi oleh anggota PPK dan Panwascam. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan surat suara hingga sampai ke gudang logistik tanpa gangguan. Sebelumnya, pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan banyak ditemukan kendala, mulai dari sinyal internet yang lemah hingga listrik padam. Alhamdulillah kalau kendala selama ini tidak ada. Memang yang jadi permasalahan saat pleno ini kan sering terjadinya mati lampu. Ini yang sering terhambat untuk menggunakan teknologi saat pleno. Tapi ini juga tidak signifikan, alhamdulillah pleno berjalan dengan lancar.
Rapat pleno tingkat kabupaten akan digelar pada 28 Februari 2024 mendatang. Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, TPS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 713 titik dengan DPT 174.465 jiwa. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Untuk mengoptimalkan waktu rekapitulasi atau perhitungan suara di tingkat kecamatan, PPK Jaluko melaksanakan perhitungan dengan skema 2 tempat. Pleno rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara tingkat kecamatan masih terus berlangsung, di antaranya yang digelar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Anggota PPK Jaluko Nanda Pratama mengatakan, dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan suara dilakukan di 2 titik, namun masih dilakukan pada 1 gedung kantor Korwil Pendidikan Jaluko. Dengan skema tersebut diharapkan rekapitulasi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan KPU Muaro Jambi. Dari 210 TPS yang tersebar di 19 desa dan kelurahan di Jaluko, terdapat 125 TPS yang telah rampung pada rekapitulasi di tingkat PPK. Di antaranya TPS di Desa Pematang Jering, Marosebo, Sungai Duren, Mendalo Indah. Kemudian TPS di Desa Simpang 5, Mendalo Darat, Semubuk, Sarangburung, Mendalo Laut, Pijoan, dan Kedemangan. Semoga untuk seluruh elemen yang tergabung dalam pleno ini mampu menyampaikan aspirasinya secara terbuka dan mampu diselesaikan dengan baik. Harapan kita di tingkat kabupaten untuk Jambi Luar Kota sudah lanjut. PPK Jaluko optimis pelaksanaan rekapitulasi dapat selesai pada 26 Februari mendatang. Pada proses rekapitulasi ini juga dikawal ketat oleh pihak TNI dan kepolisian. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan terus dilakukan. Khususnya di Kecamatan Tlanepura Kota Jambi, ditargetkan proses penghitungan rekapitulasi manual berjenjang ini dapat selesai sesuai jadwal, yakni 2 Maret 2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi, Yogi Ramadhani. Selamat sore, Yogi. Baik, selamat sore. Baik Yogi, hingga saat ini berapa kelurahan yang telah menyelesaikan proses rekapitulasi suara ini? Silakan Yogi. Baik, saat ini proses rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK masih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Tlanepura. Saat ini dari 5 kecamatan terdapat 4 kelurahan yang sudah dilakukan rekapitulasi, yaitu Kelurahan Tlanepura sebanyak 38 TPS, Kelurahan dan Simpang Pasipin 38 TPS, Kelurahan Teluk Kenali 5 TPS, Kelurahan Pematang Suruh 35 TPS. Namun hanya 1 TPS yang baru dilakukan rekapitulasi sebanyak 11 TPS dari 34 TPS. Baik Yogi, kemudian kendala apa saja yang dijumpai atau ditemui saat rekapitulasi suara ini berlangsung? Silakan Yogi. Baik, berdasarkan informasi yang didapatkan, Ketua PPK Kecamatan Tlanepura Ahmad Mutakin mengatakan bahwa tidak berarti kendala yang didapatkan, melainkan kendala tersebut hanya saat melakukan pembukaan kotak suara, sehingga saat itu membutuhkan waktu. Namun demikian, ditargetkan sesuai jadwal, yaitu tanggal 2 Maret akan diselesaikan rekapitulasi tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Yogi. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya, Saudara, 4 kecamatan di Kabupaten Bungo telah menyerahkan kotak dan rekapitulasi suara pemilu ke kantor KPU Bungo. Pengembalian kotak suara dan rekap suara tingkat kecamatan diserahkan setelah seluruh tahapan pleno di tingkat kecamatan selesai dilaksanakan. Pasca pemungutan suara pada 14 Februari lalu, secara bertahap kotak suara pemilu 2024 mulai dikembalikan ke kantor KPU Kabupaten Bungo. Hingga saat ini, baru 4 kecamatan yang telah mengembalikan kotak dan rekapitulasi suara ke kantor KPU Bungo.
Ketua KPU Bungo Armidis mengatakan pihaknya telah menerima kotak dan rekapitulasi suara dari 4 kecamatan. Kotak suara beserta rekap suara itu diserahkan setelah seluruh tahapan pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai dilaksanakan. Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan menggunakan aplikasi Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi. Beberapa kecamatan dari 17 kecamatan di Kabupaten Bungo itu sudah melaksanakan dan sudah menyelesaikan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Seperti yang kami terima itu ada Jejuan Ilir, Rantau Pandan, Batin Gua Playang, dan Tanas Pengelintas. Nah, 4 kecamatan ini sudah menyelesaikan rapat plenonya dan sudah menggeser logistik yang sebelumnya berada di gudang kecamatan, sekarang sudah berada di gudang kabupaten. Setelah rekapitulasi suara tingkat kecamatan selesai, akan dilanjutkan dengan pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Masih digenangi banjir, SD Negeri 16 Mentaro Muaro Jambi terapkan belajar daring. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Meski dilanda banjir luapan air Sungai Batanghari, namun warga masih nekat bertahan di rumahnya masing-masing. Di tengah kepungan air, warga mendirikan panggung dari kayu di dalam rumahnya. Tobroni, salah satu warga desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, memilih bertahan di rumahnya meski telah digenangi banjir. Meski tergenang air, namun tidak membuat Tobroni bersama keluarga untuk meninggalkan rumahnya atau pergi ke tempat pengungsian yang tidak terdampak banjir. Saat rumahnya tergenang air, Tobroni mendirikan panggung di dalam rumah untuk dijadikan tempat tidur bagi semua anggota keluarga. Panggung dengan ketinggian sekitar 1 meter tersebut terbuat dari kayu yang beralaskan papan seadanya. Bertahan di atas panggung telah dilakukan Tobroni selama 1 bulan lebih. Tobroni dan keluarga merasa lebih nyaman tinggal di rumahnya meski tidur di atas panggung darurat. Kalau banjirnya itu sudah mencapai 2 bulan lebih banjirnya. Tapi kalau yang bikin ambil-ambil seperti ini sudah 1,5 bulan sampai sekarang belum kering lagi. Itu mencapai 34 cm. Saat ini Pak Kadis ya? Kemarin, sekarang sudah turun. Sekarang tinggal sekitar 5 cm lagi. Apabila rumah kita tinggal, ada orang yang masuk, itu yang kita khawatirkan. Itu alasan gitu? Ya, itu alasan kita, maka kita tidak mau meninggalkan rumah. Tobroni merasa khawatir bertahan di tengah kepungan banjir, terutama saat angin kencang. Banjir yang masih menggenangi desa hingga saat ini membuat warga terserang penyakit gatal-gatal. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara siswa SD Negeri 16 Desa Pulau Mentaro Muaro Jambi hingga kini masih mengikuti pembelajaran secara daring. Hal ini dikarenakan bencana banjir yang tak kunjung berakhir. Beginilah kondisi Sekolah Dasar Negeri 16 Desa Pulau Mentaro, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi yang masih tergenang air banjir. Para siswa kelas 1 hingga kelas 5 terpaksa mengikuti belajar jarak jauh atau daring karena ruang belajar digenangi air luapan Sungai Batanghari. Proses belajar mengajar secara daring telah berlangsung selama 2 bulan. Salah seorang guru Muhammad Zaki mengatakan, untuk siswa kelas 6 masih belajar tatap muka dengan memanfaatkan gedung pertemuan milik sekolah yang tidak terkena banjir. Untuk ketinggian air sendiri bervariasi, seperti di ruang kelas, ketinggian air 25 cm, sementara di halaman sekolah mencapai 1 meter. Dengan PGG ini lebih kurang 1 bulan lah. Sebelum itu kami tetap daring. Ya mengingat suasana ini ujian sudah dekat, ya mau tidak mau
kepala sekolah dan seluruh masyarakat mengambil kebijakan tetap kelas 6 belajar mengajar di ruangan yang tertentu seperti ruangan PKG ini. Para guru dan siswa berharap air yang masih menggenangi sekolah dapat segera surut sehingga proses belajar mengajar dapat kembali normal. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Intensitas hujan di wilayah Kabupaten Sarolangun masih tinggi dan untuk mengantisipasi ancaman banjir, BPBD Kabupaten Sarolangun melakukan kesiapsiagaan bencana banjir. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi dari Edi Kusnadi. Halo, selamat sore Edi. Ya, selamat sore. Ya, Edi, bagaimana pemetaan daerah yang masuk dan rawan bencana hidrometeorologi? Baik, saudara. Pasca pemilihan umum 14 Februari 2024 kemarin hingga saat ini wilayah Kabupaten Sarolangun masih diguyur hujan dengan intensitas lebat hingga sedang. Ya, silakan Edi. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah melakukan pemetaan sejumlah kecamatan yang rawan terhadap bencana hidrometeorologi. Ada berbagai kecamatan yang masuk dalam zona 1, yakni Kecamatan Batangasai, Kecamatan Limun, Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Pau, Kecamatan Batin Lapan, dan Kecamatan Mandi Angin. Sementara 2 kecamatan masuk dalam zona rawan banjir dan longsor, yakni Kecamatan Limun di hulu wilayah Limun Bukit Bulan dan Marga Batin Pengambang di wilayah Kecamatan Batangasai. Mayoritas hujan yang terjadi di Sarolangun ini didominasi malam hari. Sementara untuk siang hari terjadi cuaca mendung. Demikian, Tina. Ya, selain ancaman banjir, bencana apa saja yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun, Edi? Ya, selain bencana banjir, tentu saja ini Sarolangun ini rawan dengan longsor, utamanya di hulu Sungai Batangasai, yakni di antara Desa Marga Batin Pengambang menuju ke Desa Kasiro di Kecamatan Batangasai. Sementara di wilayah Limun itu terjadi antara Desa Pancakarya hingga menuju Desa Bukit Bulan. Nah, kondisi jalan yang memang terjadi perbukitan itu memang rawan longsor. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman banjir maupun ancaman longsor dengan menyiagakan alat berat di zona-zona yang rawan. Demikian, kembali studio. Ya, BPBD Kabupaten Sarolangun telah melakukan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana banjir di sejumlah wilayah. Edi Kusnadi langsung melaporkan dari Kabupaten Sarolangun. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Keinformasi selanjutnya, saudara, meningkatnya minat beras, stabilisasi pasokan dan harga pasar SPHP mulai menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat terkait ketersediaan beras. Harga beras SPHP per kilogram hanya Rp11.500, lebih murah dibandingkan harga beras premium yang mencapai Rp16 hingga Rp17.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Abdul, mengatakan beras SPHP selalu habis terjual karena tingginya permintaan masyarakat di tengah naiknya harga beras premium. Pasokan beras yang dijual mencapai 2,5 ton per bulan itu didapat langsung dari Bulog Divre Tanjung Jabung. Konsumen hanya diperbolehkan membeli paling banyak 2 karung beras SPHP ukuran 5 kg. 1 karung beras ukuran 5 kg dinilai dapat mencukupi kebutuhan satu keluarga selama 1 pekan. Selain untuk pemerataan distribusi, pembatasan pembelian beras SPHP Bulog juga dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan. Wah, pemerannya kencangnya. Kencangnya ya? Kurang. Oh, kurang. Malah kurang ya? Kalau bisa ditambah. Ini rencana hari Senin ini kami mengajukan lagi. Penambahan kuota. Penambahan berapa, Bang? Rencananya? Perkiranya 2,5 lagi, jadi 5 ya. Abdul dan pedagang beras lainnya berharap Perum Bulog Divre Tanjung Jabung dapat menambah pasokan beras SPHP. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, tim Indaksi Ditreskrimsus Polda Jambi masih menyelidiki penyebab kenaikan harga beras di Provinsi Jambi. Dipastikan kenaikan harga beras bukan dampak dari kelangkaan pasokan beras. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi, Ari Haryono. Selamat sore, Ari. Ya, selamat sore. Baik, Ari, apa saja upaya yang telah dilakukan tim Indaksi Ditreskrimsus Polda Jambi dalam memastikan tidak ada kelangkaan pasokan beras? Ya, saat ini memang Polda Jambi sedang menyelidiki atau mencari penyebab kenaikan harga beras di Jambi. Sejumlah upaya tentunya telah dilakukan tim Indaksi, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, baik berupa rapat dengan unsur terkait ataupun sidak langsung ke distributor ataupun pasar ataupun pasar di Kota Jambi ini. Kemarin Subdit 1 Ditreskrim Polda Jambi telah mendatangi gudang Bulog yang berada di kawasan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, untuk mengecek langsung ketersediaan beras di lokasi tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun hasil sidak diketahui bahwasanya ada sekitar 207 ton beras komersial dan 408 ton beras premium serta 6.417 ton beras stok bantuan pemerintah. Menurut Kasubdit Indaksi AKP Rifanda, sejauh ini untuk stok diyakini aman cukup hingga untuk 6 bulan ke depan. Ya, memang sejauh ini kenaikan harga beras memang belum ketahui secara pasti apa penyebabnya. Meski demikian, tim terus berusaha apakah ini disebabkan adanya penurunan dari jumlah hasil panen ataupun ulah oknum yang menimbun beras. Dengan adanya sidak membuktikan bahwasanya kelangkaan tersebut tidak disebabkan adanya kenaikan harga tidak disebabkan oleh kelangkaan stok beras. Namun kemungkinan kenaikan harga beras dipengaruhi peringatan hari-hari besar seperti Hari Raya Imlek ataupun sekarang sebentar lagi kita menyambut bulan Ramadan. Ya, demikian. Baik, Saudara, Ditreskrimsus Polda Jambi memastikan bahwa kenaikan harga tidak berdasarkan pada terbatasnya pasokan beras. Baik, terima kasih Ari Haryono, selamat bertugas kembali. Informasi lainnya, Saudara, ibu rumah tangga serbu pasar murah yang digelar di kawasan Tugu Keris, Sigijai, Kota Jambi. Banyak masyarakat yang menyerbu beras murah karena harga beras yang cenderung tinggi. Sejumlah ibu rumah tangga menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah Kota Jambi di kawasan Tugu Keris Sigijai. Mereka rela berdesakan dan antri yang panjang untuk mendapatkan beras murah. Salah seorang ibu rumah tangga, Wati, mengatakan dirinya rela mengikuti antrian panjang hanya untuk membeli beras dengan harga murah atau di bawah harga pasar. Saat ini, harga beras di pasar tradisional dalam Kota Jambi cenderung lebih tinggi, mencapai Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Sementara harga beras premium atau beras Bulog dijual di pasar murah ini hanya Rp45.000 per 5 kilogram. Mungkin beras langka karena mungkin banyak peminatnya beras ini. Tidak tahu juga. Soalnya saya pakai beras ini juga memang agak susah kemarin nyarinya. Kalau eceran biasanya 14.000. Oh, yang Bulog ini premium. 14 sampai 15. Pasar murah ini digelar untuk menstabilkan harga bahan pokok di Kota Jambi, sehingga angka inflasi tetap terkendali dengan baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya, Kejari Muaro Jambi Kamin meraih gelar Doktor Hukum Universitas Jambi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. LPP RRI Stasiun Jambi meresmikan penggunaan studio multipurpose. Peresmian studio ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas siaran LPP RRI Stasiun Jambi.
Sebagai salah satu lembaga penyiaran publik, RRI Stasiun Jambi terus meningkatkan kualitas siarannya, salah satunya dengan membangun studio multipurpose. Studio multipurpose merupakan studio serbaguna yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan produksi penyiaran. Kepala RRI Jambi Yuliana Martadoki mengapresiasi pemerintah Provinsi Jambi yang telah membantu pembangunan studio multipurpose. Studio multipurpose ini dibagi dalam beberapa bagian, salah satunya studio podcast yang dapat digunakan untuk menunjang program siaran RRI Jambi. Dari satu ruang produksi yang akan kami pakai untuk produksi paket RRI Net, yaitu obrolan budaya dan live musik. Satu ruangan rekaman besar yang nantinya akan kami pakai untuk memproduksi siaran-siaran untuk anak-anak dan paket produksi lain. Kemudian satu ruangan produksi paket reguler, serta satu ruangan lagi untuk produksi podcast. Gubernur Al-Haris mengatakan, pembangunan studio multipurpose ini merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam memberikan keberagaman informasi kepada seluruh masyarakat. Menjadi edukasi bagi masyarakat di daerah. Maka kami berpikir bahwa ini mesti kita inovasi. Alhamdulillah selesai dan hari ini kita resmikan bersama beliau ini. Saya berharap tentu gedung studio ini memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya dalam rangka memberikan kontribusi untuk bangun Jambi dari bidang penyiaran ini. Al-Haris menambahkan, pemerintah Provinsi Jambi akan selalu mendukung kegiatan penyiaran dan penyebarluasan informasi dari seluruh media massa, termasuk LPP RRI Stasiun Jambi. Peresmian gedung studio multipurpose ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Jambi. Yazir Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Universitas Jambi menggelar sidang terbuka dalam rangka ujian promosi Doktor Ilmu Hukum Promovendus Kamin. Pada sidang terbuka ini, Promovendus Kamin dinyatakan lulus dan resmi mendapat gelar Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi. Program studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi kembali melahirkan doktor atas nama Kamin yang merupakan Kajari Muaro Jambi. Pada sidang disertasi yang diselenggarakan di Aula Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Jambi pada Kamis kemarin, Promovendus Kamin berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Politik Hukum Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging yang Berkeadilan. Di depan tim penguji dan promotor, Kamin mengatakan pengaturan sanksi terhadap tindak pidana illegal logging di Indonesia belum mencerminkan keadilan. Materi muatan yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana illegal logging masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian itu karena terdapat pertentangan dengan pengaturan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara pengaturan sanksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adanya pertentangan pengaturan itu mengakibatkan ketidakpastian hukum yang kemudian akan mempengaruhi upaya penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana illegal logging. Setelah kami mempelajari daripada Undang-Undang Omnibus Law, yaitu Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja, sekaligus implementasi di lapangan yang sudah ada di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. Kita ada pertimbangan apabila tidak hanya dikenakan sanksi administrasi dalam jangka waktu 2 tahun itu, otomatis para pelaku illegal logging ini sudah merambah berapa hektar, sedangkan waktu diberikan 2 tahun. Tapi lebih cenderung kami menyarankan langsung dikenakan aja. Kalau memang sudah melakukan illegal logging, langsung ditindak sesuai dengan pasal pemidanaannya yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Ketua Sidang Promosi Dr. Usman mengapresiasi disertasi Promovendus Kamin. Disertasi yang disampaikan Promovendus Kamin sangat berkaitan dengan kelestarian hutan sebagai aset bangsa Indonesia. Kelestarian hutan perlu diwujudkan dalam aktivitas pengelolaan kehutanan
agar hasil pengelolaannya mampu memberikan manfaat yang besar bagi kemakmuran rakyat yang berkelanjutan. Daerah yang memiliki kawasan hutan cukup luas, disertasi ini mengupas bagaimana ke depannya bahwa untuk penjatuhan sanksinya itu dilakukan dengan konsep double track system. Tetapi kalau pandangan saya tidak cukup itu, harus ada pula dengan multi track system. Mudah-mudahan ini menambah wacana untuk pembaruan hukum kehutanan dan hukum lingkungan di Indonesia. Setelah 2 jam mengikuti ujian disertasi di hadapan penguji dan promotor, promovendus kami dinyatakan lulus sebagai doktor hukum Universitas Jambi dengan IPK 3,91 atau sangat memuaskan. Yazid Iwan, TVRI Jambi melaporkan. MTS Negeri 2 Kota Jambi telah membuka seleksi penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025. MTS Negeri 2 Kota Jambi akan menjaring siswa berkompeten dan memiliki talenta, baik di bidang akademik maupun ilmu agama Islam. Sesuai dengan petunjuk teknis Kementerian Agama, MTS Negeri 2 Kota Jambi telah membuka seleksi penerimaan peserta didik baru atau PPDB gelombang pertama. Selain jalur siswa tidak mampu dan afirmasi, MTS Negeri 2 Kota Jambi juga menerima peserta didik baru melalui jalur prestasi dan Computer Assisted Test atau CAT. Masing-masing jalur penerimaan siswa baru memiliki kuota berbeda-beda. Jalur siswa tidak mampu 5%, jalur prestasi akademik 5%, dan 70% melalui jalur CAT. Pada PPDB tahun ini, tes seleksi CAT akan dilaksanakan pada 6 April 2024. Untuk menutup celah adanya siswa titipan, MTS Negeri 2 Kota Jambi pada tahun ini tidak menerapkan sistem zonasi. Kepala Sekolah MTS Negeri 2 Kota Jambi Ahmad Syukri mengatakan, pada tahun ajaran 2024-2025, MTS Negeri 2 Kota Jambi menerima 352 siswa yang terbagi dalam 11 rombongan belajar. Setiap rombongan belajar akan diisi maksimal 32 siswa. Pada pelaksanaan tes seleksi PPDB, orang tua calon peserta didik baru dapat mendampingi siswa agar dapat mengetahui proses tahapan yang dilalui sebelum putra-putrinya resmi menjadi siswa di MTS Negeri 2 Kota Jambi. Pada kesempatan ini menyampaikan bahwa untuk menyambut pelaksanaan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2024-2025, kami sampaikan bahwa di madrasah kita sudah mulai dibuka dengan ketentuan melalui Juknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Pusat bahwa di madrasah kita pada tahun ini dengan daya tampung 352 siswa terbagi ke dalam beberapa jalur. Yang pertama, jalur miskin dan afirmasi sebanyak 15%, dan jalur yang kedua adalah jalur prestasi akademik sebesar 15%, dan sisanya 70% diseleksi melalui jalur CAT. Pada PPDB tahun ini, pihak sekolah telah mengeluarkan peraturan yang lebih ketat. Pengetatan aturan ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas siswa yang tidak hanya dalam mata pelajaran umum, namun juga keagamaan. Yazid Santoso, Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, guna persiapan proses persidangan, berkas perkara korupsi pekerjaan Teluk Majelis senilai 34 miliar rupiah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Mana ya? Berkas perkara kasus korupsi pengerjaan upgrade stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi di PT Pelindo II Persero tahun 2019-2021 dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Pelimpahan berkas ini guna mempercepat proses persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi. Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjung Jabung Timur Arnold mengatakan, dari 5 orang tersangka, 4 orang diantaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Di antaranya,
Cepi Rimeta Atmaja selaku mantan General Manager PT Pelindo II Cabang Jambi periode 2021-2023, Sanda Trisarjanto selaku mantan General Manager PT Pelindo II Cabang Pelabuhan Jambi, Andrianto Ramadan selaku mantan Deputi General Manager Operasional dan Teknik PT Pelindo II Cabang Pelabuhan Jambi periode 2020-2023, dan MT Yombi Larasandi selaku mantan Direktur Utama PT Waibek Hak Perkasa. Mereka dikenakan pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Melakukan pelimpahan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi untuk perkara tindak pidana korupsi pekerjaan upgrade stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT Pelabuhan Indonesia, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tipikor tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan masih ada satu terdakwa lagi atas nama M. Ibrahim Hasibuan yang menjabat sebagai Direktur PT Cipta Konsultan, masih dalam proses untuk melengkapi administrasi yang mana akan segera kami limpahkan juga ke Pengadilan Tipikor Negeri Jambi. Sebelumnya, Polda Jambi mengungkap kasus dugaan korupsi proyek upgrade stasiun Pandu Teluk Majelis senilai 34 miliar rupiah. Dalam perkara itu, 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya merupakan mantan General Manager Pelindo Jambi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Subdit 1 Kapnek Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi menangkap seorang pelaku penipuan berkedok paranormal. Seorang warga di Jambi menjadi korban penipuan dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Subdit 1 Kamnek Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi mengungkap kasus penipuan dengan modus mengaku sebagai paranormal. Tersangka bernama Suryani alias A merupakan warga kota Jambi, sedangkan korban merupakan seorang pengusaha dan merugi hingga 400 juta rupiah. Dalam aksinya, pelaku berdalih mampu menyembuhkan kegelisahan dan masalah yang dialami korbannya. Dari pengungkapan itu, polisi mengamankan barang bukti berupa sejumlah air mineral, guci, dan sejumlah barang bukti lainnya yang dianggap pelaku sebagai jimat. Saya dapat jelaskan bahwasanya terkait dengan laporan yang masuk pada bulan Juni, yaitu dari pelapor atas nama Dewi, di mana pelapor ini merasa tertipu oleh terlapor inisial AH yang mana menjanjikan sebuah jimat dalam hal penglaris toko maupun anti maling dan adanya permasalahan keluarganya yang mungkin diselesaikan dengan membeli jimat tersebut. Untuk proses penyelidikan, pelaku ditahan di rutan Polda Jambi. Pelaku dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. UIN STS Jambi mengukuhkan 6 guru besar. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mendorong para staf ahli untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas dalam memberikan kajian bagi kepala daerah. Peningkatan kemampuan staf ahli perlu dilakukan untuk mencapai visi misi kepala daerah. Para staf ahli kepala daerah seprovinsi Jambi harus mampu meningkatkan kemampuan dan kreativitas dalam memberikan kajian bagi kepala daerah untuk menetapkan kebijakan yang baik bagi masyarakat. Hal itu ditekankan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat membuka rapat koordinasi staf ahli kepala daerah seprovinsi Jambi. Abdullah Sani mengatakan rakor ini memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan kinerja staf ahli untuk membantu pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan mencapai visi misi kepala daerah. Saya dan kita berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang betapa pentingnya kedudukan dan peran strategis staf ahli, sehingga staf ahli kepala daerah seluruh Jambi akan meningkatkan dan mengoptimalkan kinerjanya di dalam membantu kepala daerah
dan wakil kepala daerah di dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah demi kemakmuran masyarakat di daerah. Berdasarkan pasal 170 Peraturan Gubernur Jambi nomor 25 tahun 2020, staf ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi atau pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait isu-isu strategis di daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya, saya Rastasya Laga. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.